Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a al-intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada pertemuan kali ini dengan kitab An-Nuzhatin Nawar al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, kita akan membahas mengenai al-gharabah, tepatnya aqsamul gharib wal fard. Karena sebelumnya kita telah membahas al-gharib secara ijmal, ta'rif dari al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian juga kita setelahnya, sebelum pembahasan aqsamil gharabah wal fard ini, kita telah membahas mengenai al-khabar al-muhtaf bil qara'in. Kita telah selesai membahas itu, maka sekarang kita masuk kepada pembahasan pembagian hadis gharib atau al-fard sebagaimana yang dijanjikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Musannif rahimahullah ta'ala di pembahasan al-gharib sebelumnya. Fi qawli beliau, pada ibarah beliau, war-rabi' al-gharibu ma wa huwa ma yatafarradu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in waqa'a tafarrudu bihi min as-sanad ala ma sanaqsimu bihi au ala ma sanaqsimu ilaihi al-gharib al-mutlaq wal gharib an-nisbi. Ini janji beliau yang saya maksudkan tadi. Faqala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Thumma al-gharabatu imma an takuna fi asli sanad ay fi al-mawdi' alladhi yaduru الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. Kata beliau ثم الغرابة di sini ثم طبعا ثم الغرابة قوله ثم الغرابة معطوف على قوله أعيد للقسم الرابع الغريب السابق kata beliau di halaman 50. وأراد بالغرابة kata المعلق التفرد والحديث الغريب هو الذي تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد وقارن تسوية المصنف الفرد بالغريب مع أفراد القبائل والبلدان من ابن صلاح. وقوله في أصل السند أي التابعي، فإذا تفرد التابعي بالحديث فغربته في أصل السند كما يتبين من كلام المصنف الآتي. Beliau di sini membagikan al-hadithul gharib. Kita ketahui bahwasanya al-hadithul gharib adalah qasim dari al-hadith al-aziz dan al-hadith al-mashhur. Al-aziz al-mashhur, kedua pembahasan ini, dan sebelumnya al-mutawatir, semua kita telah bahas. Makna qasim di sini adalah karena al-hadithul gharib adalah bagian dari al-hadith al-ahad, yang mana al-ahad adalah muqabil dari al-hadith al-mutawatir, yang mana al-ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para ruwa atau rawi yang jumlah mereka tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Di situ ada 3 aqsam tentunya. Ini sudah berkali-kali kita ulang. Dimulai dengan al-gharib, dari yang paling sedikit, al-gharib, kemudian al-aziz, kemudian al-masyhur. Dari sini kita ketahui bahwasanya al-gharib adalah qasim, sama-sama pembagian dari al-ahadits al-ahad, yaitu apa? Qasim dari al-aziz dan al-masyhur. Jadi ketiga ini adalah aqsam dari al-hadits
al-ahad. Kata beliau di sini gharib itu sendiri, kan di sini kan pembagian. Kata beliau al-gharib terbagi kepada dua bagian. Ada al-gharib al-mutlaq, ada al-gharib an-nisbi, atau disebut juga dengan al-fardul mutlaq atau al-fardun nisbi. Apa perbedaan antara keduanya nanti kita akan ketahui dari ibarah beliau yang akan datang insyaallah. Kata beliau yang pertama, kan bagian kedua. Sebelum beliau menyebutkan nama dari kedua pembagian itu, beliau di sini tidak memulai pembahasan beliau dengan menyebutkan al-fardul mutlaq adalah, kemudian al-fardun nisbi, atau al-qismul awal al-fardul mutlaq, al-qismul tsani al-fardun nisbi. Belum. Beliau di sini mentamhid, ya, atau menyebutkan memberikan gambaran kepada kita. Jadi kata beliau imma dengan sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwasanya di antara manhaj beliau di sini adalah beliau mengikuti manhaj as-sabri wa taqsim. Beliau taqsim as-sabr dulu, baru beliau taqsim. Di sini beliau mensabar, menguraikan. Jadi setelah kita istiqra, kata beliau, al-fard ini kalau enggak mutlak ya nisbi. Atau dengan ibarah beliau di sini, al-fard ini terjadi, bisa saja terjadi pada asli sanad, atau berlaku, atau didapati pada asli sanad. Apa itu aslu sanad? Al-aslu sanad adalah al-mawdi'. Al-mawdi' tentunya tempat atau posisi yang yaduru al-isnadu alaih. Yadur di sini kalau kita tahu ibarah al-madar, madar ini adalah orang atau rawi yang hadis itu berkutat atau berporos kepada dia. Jadi ketika antum atau anda mentakrid hadis dengan takrid muwassa' yang meluas, takrid syamil, tidak didapati hadis ini melainkan dari jalur fulan ini. Sebagaimana nanti beliau akan tamthilkan al-fardul mutlaq. Sebagaimana juga kalau mau tahu tatbiq hadisinya dari sebagian a'immah, kalau kita buka Sunan Imam Tirmidzi, beliau bilang seperti ini. Gharibun la na'rifu hu illa min hadzal wajhi. Hadis ini gharib, kata beliau. Kita tidak tahu atau saya tidak dapati hadis ini kecuali dari hadzal wajh, atau dari aspek ini. Yaitu apa? Dari orang ini. Saya tidak dapati kecuali dari orang ini. Ini kan fard mutlak. Beliau tidak ikat, tidak memberi namanya qaid tertentu untuk gharabah ini atau untuk fardiyah ini. Saya tidak dapati kecuali dari orang ini secara mutlak. Ketika kita lakukan istiqra tentunya dari seorang bahith atau seorang talib walaupun majazi, didapati anda buka Sunan Tirmidzi, istiqra syamil cepat dari salah satu nuskha atau taba'ah Sunan Tirmidzi yang ada, antum atau anda akan mendapati ibarah al-hafidh al-imam Tirmidzi di dalam sunannya, ibarah atau ungkapan beliau dengan qaulihi gharib la na'rifu illa min hadzal wajh, didapati ada 169 posisi, atau ibarah ini pada 169 posisi atau 169 kali disebutkan oleh beliau. Jadi di sini kita bisa berpikir, adakah yang melakukan dirasa atau studi khusus untuk al-gharabah yang ada di Sunan Tirmidzi? Karena ibarah ini ada 169 untuk al-fardil mutlaq berdasarkan ibarah al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu al-fardil mutlaq, yakni apa? Gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Kemudian al-Imam At-Tirmidzi juga sebagaimana nanti akan dibahas atau akan datang pembahasannya, ungkapannya, ibarahnya. Imam Tirmidzi juga punya ibarah kedua untuk gharib. Kata beliau gharibun min hadzal wajhi. Ini al-gharibun nisbi atau al-fardun nisbi. Gharibun min hadzal wajhi. Ketika dilakukan istiqra, didapati bahwasanya ibarah ini berulang berapa kali di Sunan Tirmidzi? Ada 245 kali. Jadi kalau digabungkan itu 245
ditambah 169. Itu 400 lebih. Jadi kalau ada 2 orang saja membagikan kerjaan ini, amaliyah ini digabungkan itu semua gharabah yang ada di Sunan Tirmidzi dibagi 2. Setiap orang mendapatkan lebih dari 200 lebih, dilakukan dirasah. Dimulai dari, tentunya ini fokusnya ke takhrij dulu. Takhrij karena ini lebih fokus ke amaliyah at-takhrij, takhrij al-hadithi, takhrij khusus hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi gharibun. Baik itu yang la na'rifu min hadzal wajhi atau gharibun min hadzal wajhi. Yaitu apa? Al-mutlaq ataupun nisbi. Lakukan dirasah dengan tentunya mentakhrij apakah benar-benar gharib itu ada, artinya apa, gharabah itu atau tafarrud itu ada thabit sebagaimana disebutkan oleh musannif yaitu Imam Tirmidzi atau tidak. Karena ini dengan ini Anda bisa dengan melakukannya dengan tentunya dengan al-i'tibar. Al-i'tibar ini tentunya al-i'tibar dengan mutaba'ah dulu. Kemudian syahid. Kalau tidak ada mutaba'ah atau dengan kedua-duanya, tapi dimulai dengan mutaba'ah. Mungkin sebagian kita atau kebanyakan kita mengetahui bahwasanya al-mutaba'ah atau al-i'tibar itu, al-i'tibar dengan mutaba'ah atau syahid atau dengan kedua-duanya itu dilakukan ketika hadis itu memerlukan mutaba'ah atau al-i'tibar tersebut ketika dia memerlukan darajah yang lebih tinggi. Contohnya karena dia dhaif, contohnya dhaif yu'tabar bihi, atau karena dia hasan yu'tabar bihi. Itu masyhur kalau di ilmi takhrij. Ketika kita mempelajari kaidah takhrij dan tatbiqnya. Akan tetapi juga ada namanya li'tibar untuk mengangkat tafarrud. Bisa jadi, maksudnya bagaimana? Bisa jadi hadis ini di Sahih Muslim, tapi tafarrada bihi rawin. Hadis di Sahih Muslim, tapi ada satu rawi atau hadis ini statusnya apa? Dari segi qabul warad tentunya hadis ini sahih karena di Sahih Muslim. Ya. Akan tetapi statusnya dari segi adatnya dia hadis ini gharibun mutlak, fardun mutlak. Sekarang bagaimana kita mengangkat tafarrud ini? Tafarrud hadis ini sebagaimana hadis apa? Ada hadis di Sahih Muslim itu mengenai hadis habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hammad bin Salamah dari Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, dari Al-Imam Muhammad bin Sirin, dari Al-Imam Abi Hurairah. Ya. Hadis ini di Tirmidzi, bukan di Muslim, karena di Muslim itu untuk misal yang lain. Nah. Jadi hadis ini setelah dicari, dilakukan i'tibar, kita tidak mendapati dari thiqah yang mutabi' untuk Ayyub As-Sikhtiyani melainkan seorang rawi yang namanya Al-Hasan bin Dinar, dan dia itu matruk. Jadi hadis ini enggak terangkat. Di sini tafarrudnya enggak terangkat dari hadis ini. Jadi tetap status hadis ini adalah hadis fard. Tapi ketika kita melakukan berkecukupan dengan sanad ini, yang mana statusnya adalah fard, karena tafarrudnya ruwah di situ, tentunya ruwah yang kita sebutkan nama-namanya itu tadi semuanya thiqah. Jadi hadis ini sanadnya tetap sahih, akan tapi apa? Gharibun, dan dia fardun mutlak. Adapun adanya yang mutabi' untuk Imam Ayyub As-Sikhtiyani itu tidak mengangkatnya atau tidak menghilangkan status tafarrud tersebut. Karena apa? Karena mutabi'nya ini adalah matruk statusnya. Akan tapi kalau dibalik bisa. Kalau kita ingin menaikkan status hadis Al-Hasan ibni Dinar yang matruk ini menjadi sahih li ghairihi, bisa dengan hadisnya Ayyub As-Sikhtiyani. Kalau dibalik bisa. Tapi kalau Hasan bin Dinar mengangkat status hadis Ayyub As-Sikhtiyani, tidak bisa. Kemudian ada iskal, bukankah di situ Hasan bin Dinar matruk, dhaif jiddan? Bagaimana kita bisa mengangkatnya kepada sahih li ghairi? Ya, secara kaidah yang kita sering dengar di kutub al-mustalah memang tidak bisa. Oleh karena itu kalau kita belajar di al-fard wa ta'dil situ kan ada yu'tabaru bi hadithihi. Nanti ada di beberapa martabah, ini hadis dari martabah ini sampai martabah ini al-i'tibar bi hadithihim la yuhtajju bihi. Maksudnya ketika dia dhaif, dhaifnya muhtamal,
ya, bisa diangkat, maka dia bisa kita melakukan i'tibar dengannya. Akan tapi ini Hasan bin Dinar matruk, dhaif jiddan, bagaimana bisa? Di sini kalam di sini yang baru saya sebutkan ini bahwasanya dhaif jiddan ini bisa naik peringkat ke sahih li ghairihi. Ini berdasarkan amal ba'dil a'immah, bahkan ba'd kibaril a'immah. Al-Hafidz Ibnu Hajar melakukan hal ini, saya pernah menyebutkan itu di takhrib beliau terhadap hadis Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Begitu juga kalau, dan saya sudah melihat sendiri dengan istiqra' tentunya naqis di Al-Maqasidil Hasanah, punya murid beliau di Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Khair Syamsuddin As-Sakhawi rahimahullah taala. Beliau juga melakukan hal itu di Al-Maqasidil Hasanah yang mencakup tentunya ahaditsul ahkam, ahaditsul fadail. Bahkan ada sebagian man yu'tabar dengan sina'ah hadithiyahnya dari kalangan Sad al-Ghumariyah, sebagian hadis maudhu'. Bahkan maudhu' artinya apa? Tafarrud kadzab, ada kadzab di sanadnya dan mutafarrid. Itu beliau bisa menaikkannya menjadi apa? Hasan atau menjadi makbul. Baik itu hasan li ghairi atau sahih li ghairi, tergantung ahwal atau keadaan mutabi'nya itu atau syahidnya itu. Dan itu ada. Bukan artinya mukhalafah dari qawaid. Kadang-kadang kita belajar qawaid syai', ketika tatbik juga hal yang lain. Atau kadang-kadang qawaidah itu ghairu muttaridah, tidak berlaku pada setiap keadaan. Ya, dia sifatnya hanya majority. Bahkan juga Al-Faqir pernah dari beberapa hadis, 200 hadis, itu ada satu hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani maudhu'. Artinya apa? Tentu dengan bahth dari seorang al-bahith at-talib al-majazi. Itu maudhu', di sanadnya ada kadzab, tentunya maudhu' dan mutafarrid. Ya. Walaupun mungkin antum bisa cek sendiri, bisa jadi ini al-bahth ini qasir, ada qusur di dalamnya. Akan tapi ketika kita lakukan mutaba'ah, saya ragu mutaba'ah atau syahid, itu ada yang yutabi' hadis ini atau yashhad atas hadis ini, sehingga menaikkan hadis yang itu tadi maudhu' menjadi apa? Makbul. Hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Itu ada pada dunia al-waqi'. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi yang dimaksudkan aslu sanad oleh musannif apa? Apa yang dimaksud aslu sanad di ibarah musannif di sini? Aslu sanad adalah al-mawdi' alladhi yaduru في الموضع الذي يدور عليه الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وطرف الذي في صحابي. Di dalam sanad ada sahabi. Kita tidak peduli sahabi ini mutafarrid, artinya apa? Satu orang atau lebih. Kita tidak peduli. Kita tidak melihat ini. Kenapa? Kita tidak melihat menghukumi hadis itu far atau gharib hanya gara-gara menyendirinya seorang sahabi. Tidak. Kenapa? Karena sahabi as-sahaba kulum ulul. Ya, dengan ijma' man yu'taddu bi ijma'ihim, orang-orang yang dianggap ijma'nya, atau kita bilang jumhur, karena ada yang mukhalif, al-Imam Al-Amidi dan Imam Ibnu Hajib An-Nahwi Al-Usuli radhiyallahu anhuma. Mereka menukilkan, ada hikayah, bukan mereka sendiri, bukan mereka berdua yang berpendapat bahwasanya sahabat bukan ulul. Mereka menukilkan ada yang menyebutkan bahwasanya adalah sahabat itu sama dengan yang lainnya. Jadi perlu dilakukan yang namanya al-bahth. Ini satu mazhab, satu qaul saya sebutkan di sini. Ya, walaupun mungkin tidak penting amat saya sebutkan hal itu, tapi itu ada. Ada yang juga menyatakan as-sahabah udul sampai zamanil fitan. Ya, jadi ketika zaman fitan, di situ ketahuan siapa yang udul, siapa yang enggak udul. Adapun sebelum itu mereka semuanya udul. Jadi ada 3 pendapat, tapi tentunya kita sudah istaqir alaih Al-Hafidz Ibnu Hajar, a'immah dan ijma' menyatakan bahwasanya sahabat semuanya udul. Jadi tidak usah iltifat dengan pendapat lain. Jangan ada yang mencoba-coba untuk mentasykik kita. Bagaimana Anda katakan as-sahabah kulum udul? Karena firqah itu tetap ada dan masih ada di kalangan kita. Jadi hati-hati dengan pendapat seperti itu yang mengingkari adalah sahabat. Bagaimana tidak? Al-ijma' sudah mengatakan sahabat udul. Begitu juga firman Allah SWT jelas, dan beberapa banyak dari firman Allah SWT di antaranya wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sahabat itu ya kalau enggak muhajirin wal ansar.
Alladzina taba'u bi ihsanin walladzina taba'u bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu sudah cukup ta'dilan lahum. Jadi kita tidak membahas itu. Tadi syahidnya kita sudah sampai di sahabi. Sahabi itu baik sendiri atau lebih. Jadi ada satu sahabi ini, hadis ini tidak meriwayatkan hadis tentunya dari Rasulullah SAW. Dia tidak memiliki orang yang tidak mendapatkan atau tidak meriwayatkan daripadanya hadis ini, melainkan satu orang dari tabi'i. Contohnya Muhammad bin Sirin, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Banyak at-tabi'in min kibaril ruwah, min kibarit tabi'in, Muhammad bin Sirin, Nafi', Abdullah bin Dinar, Amr bin Dinar, syuyukh daripada Imam Az-Zuhri atau Imam Zuhri sendiri, wa ghairihim Atha, ya. Tafarrud hadha tabi'i. Kemudian tabi'i yang tafarrud ini punya murid beberapa orang. Anggaplah ada 5, 6, 7. Kita ambil 5. Kemudian sampai akhir, sampai ke musannif contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Ini sanad ini statusnya apa? Sahabahnya 1, tapi kita tidak peduli 1 atau 2. Anggap kita di sini ambil contoh 1 sahabat. Tapi dari 1 sahabat ini yang meriwayatkan hanya 1 orang tabi'i. Dari tabi'i ini banyak yang meriwayatkan. Jadi di sini ada, beliau kasih contoh. Di sini namanya apa? Sanad ini adalah sanad fard atau sanad fard. Kenapa? Karena kenapa kita sebut fard? Jadi itlaq al-fard ketika dia al-fardul mutlaq. Jadi jawabannya apa? Sanad yang seperti ini sanad fard atau al-fardul mutlaq. Maka kata beliau wa huwa taraful ladzi fihi sahabi. Artinya apa? Bukan sahabi di situ, bukan aslu sanad di situ. Antum gambarkan al-fardul mutlaq ini tafarrudnya sahabi, bukan seperti itu. Maknanya apa? Artinya yang mengambil dari sahabi ini tafarrad, sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi. Aw la yakunu kadzalik. Ini sabar. Buah dari sabar beliau, dari uraian beliau. Itu yang pertama kata beliau. Karena tafarrud ini atau al-fard ini bisa jadi dari di asli sanad. Atau ini yang kedua, yang kedua yang mana beliau nanti akan sebutkan dengan namakan dengan al-fardin nisbi. Aw la yakunu kadzalik, la yakunu fi asli sanad. Lantas bagaimana kamu bilang? Ya, jawabannya laisa fi asli sanad, tapi apa? Fi athna'is sanad. Jadi ada aslu sanad, at-tafarrud fi asli sanad namanya al-fardul mutlaq. At-tafarrud yang berlaku yang terjadi di athna'is sanad, di pertengahan, bukan di ujung. Tadi di ujung, di awal sanad, sedangkan ini di pertengahan. Ini yang kedua, al-fardun nisbi, namanya al-fardun nisbi. Contohnya bagaimana kata beliau sini? An yarwiyahu 'ani sahabi aktsar min wahid tsumma yanfaridu bi riwayati an wahidin minhum syakhsun wahidun. Ini contoh dari al-fardun nisbi. Ada sahabat. Sahabat ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia punya beberapa murid untuk satu hadis ini. Karena kita fokus ke satu hadis. Karena kita tidak menghukumi hadis seorang rawi, tapi satu hadis dari rawi ini. Ada 5 orang rawi. 5 contohnya ini, 5 di sini adalah tamthil atau mathalan. Kemudian dari 5 ini, dari 1 dari 5 ini punya murid hanya 1. Ya. Ini status sanad yang seperti ini disebut apa? Al-fardun nisbi. Saya ulangi lagi, ada sahabi punya 5 murid. Ya. Kemudian 1 dari 5 ini meriwayatkan hadis itu, tapi tidak meriwayatkan daripadanya, melainkan hanya 1 orang rawi. Contohnya tabi'in, karena dia kan tabi'in ini, semua 5 tabi'in. 1 nih yang nomor 3 ini punya murid hanya 1, tabi'in. Kita tidak peduli yang setelahnya itu meriwayatkan banyak atau sedikit, atau 1 atau lebih. Cukuplah ini gambaran seperti ini sudah menjadikan status sanad ini apa? Al-fardu an-nisbi. Artinya apa? Dia mutafarid binisbah ke rawin ini. Athna, ya, di athna, di pertengahan. Kita tidak bisa ini bilang ini di asli sanad, tapi fi athla'is sanad. Oleh karena itu beliau bilang thumma yanfaridu an yarwiyahu an sahabi aktsar min wahid. 5 itu tadi. Thumma yanfaridu bi riwayati an wahidin minhum ay min khamsah mathalan, yang sebagaimana tamthil saya, syakhsun wahidun. Ini namanya apa? Al-fardun nisbi. Udah itu tamhid. Fal awal, baru beliau di sini tafsil. Beliau namai. Setelah beliau sabar, beliau taksim. Yang pertama namanya apa? Al-fardul mutlaq. Bagaimana surahnya? Saya sudah sebutkan tadi kata beliau.
Imma an yakuna fi asli sanad ila akhir, itu al-fardul mutlaq namanya. Al-awwal namanya al-fardul mutlaq. Ya kan? Seperti itu. Nah, apa kata al-Imam Al-Syekh Mu'alliq rahimahullah ta'ala? Wa yutliqu 'ala al-muhaddithun al-fardul mutlaq. Kita mau tahu al-muhaddithun menamai al-fardul mutlaq ini apa? Al-gharibu sanadan wa matnan. Artinya apa? Ini al-fardul mutlaq dengan gambaran yang dan misal yang saya sebutkan tadi, ini namanya hadis ini al-gharib secara sanad dan matan. Maknanya bagaimana? Antum kalau antum cari matan ini, cari matan anta kalbahith atau al-hadithi atau talib hadis atau muhaddits, tatbiq hadithi, takhrij untuk satu hadis ini. Antum tidak mendapati matan ini melainkan dari orang itu, dari tabi'i itu. Dari tabi'i yang mutafarid dari sahabi itu tadi. Tidak dapatkan dimanapun kecuali dari dia. Tidak peduli dia punya murid banyak, berapa banyaknya, yang jelas ujungnya atau ibaratnya hulu ada sungai ada dari hulu ke hilir atau terbalik, hilir ke hulu. Nah, ujungnya itu, mahatto akhirnya itu satu orang ini aja. Itu mutlak, itu gharib sanadan, matanan. Begitu juga sanadnya. Sanad ini antum nggak dapatin kecuali ujungnya larinya ke dia. Makanya di sini mutlak. Artinya apa mutlak? Mutlak, al-gharib fi sanad wa fil matan. Tidak mutaqayyid dengan di sanad saja atau di matan saja. Terus kata al-Mu'alliq rahimahullah, wa al-hadits alladhi tafarrada bihi rawihi la yarwihi ahadun ghairuhu. Ya, ini hanya pengulangan dengan tafannun fil ibarah, bukan tafannun karena ini dari orang yang berbeda. Cuman beliau tawdih ibarah beliau. Tawdih ibarah al-Hafiz. Al-Hafiz sudah menyebutkan dan kita sudah jelaskan. Di sini beliau mentawdih ibarah al-Hafiz. Nah, dengan saya sudah sebutkan tadi al-gharib sanadan wa matanan. Al-Imam Tirmidzi menamakannya apa? Karena nanti ketika antum baca Sunan Tirmidzi jangan hanya sekedar baca sardan untuk apa? Melatih lisan. Karena ada kan kita dianjurkan baca kutub sittah supaya ta'widul lisan. Tapi ada juga namanya mulahadhah. Coba ketika buka Sunan Tirmidzi, mulai baca sardan Bukhari, Muslim juga selain talaqi dari syuyukh, baca sendiri, melatih lisan. Buka tuh Sunan Tirmidzi. Coba mulahadhah. Mulahadhah ibarah al-Imam Tirmidzi yang bunyinya gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh. La na'rifu illa min hadzal wajh. Ada berapa banyak? Nah, itu coba mulahadhah memang kalau setelah ada waktu nanti atau setelah dikumpulkan coba dilakukan dirasah. Itu tatbiqnya. Kata beliau fal awwalu fardul mutlaq. Contohnya apa? Di sini contoh lebih tafsil karena beliau contoh tentunya menyebutkan al-hadisnya langsung. Beliau mencontohkannya dengan haditsin nahyi an bai'il wala'i wa an hibati. Hadis ini tentunya diriwayatkan dengan dua lafaz secara umum ya. Dua lafaz secara umum. Pertama dengan lafaznya, kalau lafaznya al-Imam Bukhari dan Muslim, nah Nabi SAW an bai'il wala'i wa hibati. Sebagaimana judulnya al-Hafiz ini kan, kalau haditsin nahyi ka haditsin nahyi an bai'il wala'i wa hibatihi. Dan juga ya'ti dari ibarah ukhra dari Al-Hafiz Ibn Hibban di Sahih wa ghairihi. Dan juga Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid juga irad ibarah ini. Ibarahnya seperti ini. Al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi. Fala yuba'u al-wala'u wa la yuras. Jadi sama kan maknanya. Jadi hadis ini statusnya dari segi qabul warad kita tidak membicarakan ini makbul atau mardud. Karena ini hadis tentu makbul artinya sahih. Rawahul Imam Al-Bukhari. Akan tapi karena gharabah la tastalzimu dha'af. Jadi bukan artinya ketika kita mendatangkan misal hadis gharib dari Sahih Bukhari berarti jangan ada namanya tabadur. Kalau antum belajar di usul ada namanya ba'dul umur, ba'dul mustalahat itu. Atau ba'dul mustalahat atau dalam usul fiqh ketika khilaf antara ulama ada yang mentarjihkan ini ketika lafaz ini maknanya ini, dalilnya apa? At-tabadur. Kenapa? Sekilas kita disebutkan kalimat itu saja, sekilas otak kita itu larinya itu ke makna tertentu. Itu namanya tabadur. Tapi di sini kita nggak pakai tabadur. Artinya apa? Antum jangan dengar gharib di situ kesannya selalu negatif. Artinya apa negatif di sini? Pasti dhaif, tidak. Karena gharib banyak tentunya di Sahih Bukhari sendiri banyak gharib, hadis gharib. Ini tentunya hadis an-nahyi an bai'il wala wa hibati ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim bahkan. Akan tapi sahih. Dan ini berkali-kali tentunya kita
Termasuk juga kemarin di Al-Baiquniyah kita sudah sentuh. Tidak ada istilzam antara gharabah atau al-fardiyah dengan as-sihhah atau adam as-sihhah. Jadi al-gharabah pembahasan, satu pembahasan, begitu al-fard sama. Kemudian as-sihhah wa adam as-sihhah itu pembahasan lain. Makanya tadi saya sebutkan ada al-i'tibar untuk mengangkat status yang dari enggak sahih menjadi sahih, dari yang hasan menjadi sahih, yang dhaif menjadi hasan atau menjadi sahih. Ada yang i'tibar digunakan untuk apa? Mengangkat tafarrud. Dia sudah sahih. Tapi kita lakukan i'tibar bukan mengangkat ke sahih jiddan atau seperti itu. Enggak ada. Akan tapi kita lakukan i'tibar ketika dia sudah sahih untuk menghilangkan tafarrudnya, untuk menghilangkan gharabahnya. Jadi kita kembali ke maudhu'. Katanya beliau haditsin nahi an bai'il al-wala'i wa an hibati. Kata beliau di sini apa? Tentunya beliau al-mu'alliq di sini mentakhrij hadis ini. Beliau mentakhrijnya dari Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Tentunya kata beliau fi tanbi' ala khata'i ghairi tariq ibn Dinar. Sekarang kita mau tahu hadis ini dulu diriwayatkan oleh siapa? Jadi periwayatnya adalah Al-Imam Abdullah bin Dinar, bukan Amr bin Dinar. Dari siapa? Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar wafat tahun 1773. Tentu beliau termasuk kalangan sigar sahabah. Beliau sigar sahabah di fi tabaqat al-Imam Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidah Aisyah. Masih muda itu ketika beliau Rasulullah SAW wafat. Mereka itu masih muda. Dan juga di antara sab'ah al-mukthirin fi riwayah dari Rasulullah SAW. Ada itu 7 orang, di antaranya beliau. Murid beliau itu adalah di sini rawi. Ar-rawi dari beliau itu maula beliau sendiri. Maula beliau artinya apa? Khadim beliau di sini. Sekarang mawali sudah tidak ada. Sebagaimana beliau punya maula namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' hafiz fiqh, begitu juga Abdullah bin Dinar. Wafat tahun 127 Hijriyah. Abdullah bin Dinar. Jadi tafarrada Sayyidina Abdullah bin Dinar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu misal pertama dan surah pertama untuk al-fardil mutlaq oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Qala rahimahullah taala wa qad yanfaridu bihi rawin an dzalikal munfaridi. Ka hadits Syu'ab al-Iman. Ka hadits Syu'ab al-Iman bunyinya al-imanu bid'un wa sittuna aw wa sab'ah aw bid'un wa sittuna aw wa fi riwayah wa sab'una syu'bah ya fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tentunya hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari, Muslim, tapi gharib. Lihat, kalau antum enggak percaya mau mengakidkan bahwasanya tidak ada istilzam antara gharabah dan dha'af atau as-sihh wa dha'af, lihat di sini tamthil Al-Hafidz sendiri itu tamthil gharib atau fard dari apa? Dari Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi sudah apa namanya? Qaul syafin. Ya. Siapa yang tafarrud di sini? Kan di sini surah kedua. Saya jelaskan surah kedua di sini maksudnya apa? Sahabi. Dari sahabi ini tafarrada satu orang tabi'i. Dari satu tabi'i ini tafarrada muridnya, tabi'i atau tabi'i juga. Tidak masalah. Jadi tafarrud ada berapa? Ada terjadi dia di 2 maudhi'. Lebih dari 1 maudhi'. Kenapa? Karena kita sebenarnya cukuplah untuk kita menghukumi sanad ini fard mutlak ketika terjadinya tafarrud itu hanya pada 1 maudhi' atau tak 1 tabaqah, sudah cukup. Akan tapi di sini beliau mau mentanwi'kan tamthil atau amthilah untuk kita, bahwasanya supaya kita tidak kaku. Bahkan nanti beliau sebut yang ketiga, surah ketiga, tafarrud pada semua sanad sampai musannif. Dari sahabi, dari tabi'i ini sampai musannif Imam Bukhari contohnya semuanya mutafarrid. Fulan la yarwi an fulan ila fulan, la yarwi an fulan ila fulan, la yarwi an fulan ila fulan. Nanti kata beliau akan menyebutkan bahwasanya di Musnad al-Bazzar akan banyak seperti itu. Kalau antum buka Musnad al-Bazzar, begitu juga At-Tabarani khususnya fil Awsat. Jadi kita ma'al musannif di sini kata beliau apa? Wa qad yanfaridu bihi rawin an dzalikal munfarid. Contohnya siapa? Hadis Syu'ab al-Iman tadi ya. Siapa yang tafarrud? Di sini syahidnya. Kita mau tahu tafarrudnya itu di mana? Ada namanya Al-Imam At-Murid dari Sayyidina Abu Hurairah, Abu Salih. Ini kunyahnya, namanya siapa? Dzakwan. Ya, Dzakwan, namanya Dzakwan. Tamam.
tentunya dia ini, adapun as-samman, az-zayyad itu tentunya sam daripada sam minyak, begitu az-zayyad. Jadi itu kerjaannya. Biasanya ini nisbah kepada hirfah seperti al-qaffal ya. Seperti al-qaffal dan wa ghairi ini ibarah ini daripada al-qab, hirfah. Ini muridnya siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Saleh punya murid dan juga anak namanya Suhail, dan yang juga murid beliau Suhail bin Abi Saleh. Tapi syahidnya di sini apa? Jadi Sayyidina Abu Hurairah tafarrada anhu siapa? Muridnya. Dan muridnya ini yaitu Abu Saleh, yaitu Dzakwan As-Samman tadi. Minal mukthirina anhu. Di antara orang atau para ruwah yang banyak meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dari Abu Saleh ini tafarrada siapa? Abdullah bin Dinar. Ya, orang yang sama dengan misal yang pertama tadi. Jadi Abdullah bin Dinar sini tafarrada dari siapa? Dari Abi Saleh. Abu Saleh tafarrada dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Jadi ini tafarrud ada pada berapa maudhi'? Pada dua maudhi', pada dua posisi. Ini al-fardul mutlaq. Kenapa? Asyahidnya ada. Syahidnya itu tadi tafarrudut tabi' dari sahabi. Sebenarnya dengan itu kita sudah cukup untuk menghukumnya dia al-fardul mutlaq. Tapi ada mulahadhah di sini. Dari misal yang pertama kita ambil kesimpulan bahwasanya Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadis dari sahabi yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu secara apa? Tanpa wasithah, mubasyaratan, langsung. Adapun di misal yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Dinar yang mana beliau adalah maula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis itu, hadis Syu'abil Iman dari as-sahabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu biwasitatin ya. Tentunya di sini sanadnya a'la atau nazil. Kenapa? Karena semakin banyak wasithah atau ada wasithah, kalau dibandingkan dengan yang enggak ada wasithah dia nazil. Jadi seperti itu. Padahal min haqqi bisa saja karena adanya mu'asharah dengan Sayyidina Abu Hurairah, tapi bisa saja tidak, karena Abu Hurairah kabir kalau mau dibandingkan dengan Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah ta'akhkhara wafatnya mutaakhir. Ini yang ketiga. Itu yang kedua tadi. Waqad yastamiru tafarrudu fi jami' ruwatihi aw aktsarihim. Bisa jadi sebagaimana saya sebutkan tadi dari sahabi sampai musannif semuanya tafarrud, atau fil aktsar mayoritas. Kalau mau yang semua ya ini masyhur hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan fil aktsar. Ada 4 orang itu tafarrud dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita tidak menghukumi hadis innamal a'malu binniyat ini sebagai hadis gharib karena tafarrud Sayyidina Umar. Walaupun ada lebih atau sekitar 17 thariq, 17 sahabah yang meriwayatkan hadis ini, tapi tidaklah sahih melainkan riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tafarrada anhu siapa? Alqamah, dari Alqamah Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim Yahya. Dan seterusnya kemudian menjadi masyhur, kemudian menjadi mutawatir. Makanya hadis ini statusnya mutawatir fi akhirih, masyhur fi wasatihi, kemudian gharib fi awwalihi. Kemudian juga di sini saya mau tanbih bahwasanya Syu'abil Iman. Hadis ini yang menjadi landasan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, wafat 458, yang melandasi beliau untuk menulis kitab beliau yang namanya Syu'abil Iman, yang mana itu kalau sekarang di thabaah dengan thabaah yang membantu Anda untuk bahwasanya hadis itu sudah ditakhrij di salah satu thabaat Maktabatur Rushd fi Al-Hijaz. Jadi itu 3 suar dari atau amthilah dari al-fardhi mutlaq yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kemudian qala rahimahullah wa fi Musnadil Bazzar wal Mu'jamil Awsat lit-Tabarani amthilatun katsiratun. Al-Bazzar, Imam Bazzar tentunya al-hafidz thiqah. Jadi wahima, tidak benar yang menyatakan beliau ini saduq. Tapi kita tidak mengingkari beliau meski beliau hafidz dan beliau thiqah, tapi tentunya aktsar kalau antum nukul lebih dari qaul yang menyatakan beliau ini apa? Seperti ini, hafidz thiqah katanya. Rahala wa haddatsa min hifdzi, ketika dia mentahdits dari hifdzi terjadilah namanya apa? Wahamun. Wahamun artinya khata', wahima yawam. Jadi tapi ini tidak menafikan bahwasanya kita katakan beliau ini adalah hafizun thiqah dan musannif ya. Walaupun ada sebagian musannifin, kalau antum tahu, banyak dari yang disifati musannifin seperti Ibnu Abi Dunya, seperti Ibnu Sa'ad. Ibnu Abi Dunya punya ajza' hadithiyah. Kalau antum buka Syamilah itu, khusus di situ mereka kumpulkan kutub Ibnu Abi Dunya saja.
tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak lebih menghukumi beliau ini sebagai saduq. Tentunya ini terlepas dari bahwasanya kita tidak boleh menghukumi rawi hanya mengambil kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar di At-Taqrib saja, karena Taqrib tentunya aqwal beliau di situ muqayyadah untuk kitab itu, ya, syarat kitab itu. Ya, akan tapi yang seharusnya lakukan adalah kita kumpulkan seluruh aqwal beliau. Maka di sini ada namanya fikrah. Ada sini kalau bisa kita bahas aqwal Al-Hafidz Ibnu Hajar di selain kitab-kitab beliau fi ilmi rijal, fi rijal. Beliau punya kitab fi rijal tentunya masyhur, Taqrib wa Tahdhib wal Lisan. Begitu juga ini yang masyhur. Akan tapi beliau punya fi ghalib dari banyak muallafat beliau punya aqwal yang mutafarriqah, musyattata. Kalau antum buka Al-Fath, jadi jangan ketika melakukan dirasa asanid jangan lalai dari Al-Fath, Fathul Bari. Bahkan beliau punya kitab fi ulumil Quran namanya Al-Ujab fi bayanil asbab. Wa ma adrak, antum tidak menyangka ini fi ghairi madhinnihi, antum tidak dapatkan qaul Hafidz Ibnu Hajar di kitab beliau fi ilmi rijal untuk rawin muayyan, untuk rawin tertentu. Antum tidak dapatkan kalam beliau terhadap rawi ini yang mukhtalafi kecuali fil ujab. Subhanallah. Ujab kitab ulumil Quran, tapi di situ ada qaul fil jarh wa ta'dil. Walaupun terkadang itu aqwal tersebut antum dapatkan dari mualliq atau muhaqqiq terhadap kitab al-ujab, tapi juga banyak dari Al-Hafidz sendiri. Ada juga sebagian aqwal tersebut tentunya ini syibhul madhinnah, karena fi kutub at-takhrij contoh muwafaqatul khabril khabar. Beliau punya Talkhisul Habir, juga rujuk pada kitab-kitab tersebut. Dan kitab yang lainnya dari kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi kalau aqwal ini semua yang fi ghairi madhinnat, yakni fi ghairi kutubi rijal dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dikumpulkan di satu muallaf atau musannaf mufrad, itu sangat membantu untuk para al-bahithin. Itu Musnadil Bazar. Jadi sering kalau antum buka Musnadil Bazar, kalau ada namanya bahth mentakhrij dari Imam Bazar, ada hadis akhrajal Bazar fi kadza wa anin fil akhir qala al-Bazar lam yarwi an fulan illa fulan. Kadang itu terjadi di aktsar min mawdi', wa lam yarwi illa an fulan wa la an fulan illa fulan wa la an fulan illa fulan. Atau kadang yakni sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Terkadang tafarruq itu hanya pada satu mawdi' atau dua atau lebih, atau kadang terjadi pada seluruh mawdi' atau mayoritas. Begitu juga selain Musnadil Bazar, Al-Mu'jamil Awsat li Tabarani. At-Tabarani tentunya Abul Qasim. Nama beliau siapa? Ahmad, ya. Sulaiman bin Ahmad. Jadi Al-Qasim. Mengenai cerita mengenai Abul Qasim ini tentunya ulama Syafi'iyah, nahnu indana Syafi'iyah, apa hukum mengkunyahkan diri dengan Abul Qasim. Jadi antum kalau ditanya, "Ma kunyatuk?" Jangan antum bilang anta Syafi'i. Ya, anta Syafi'ul madhab. Kemudian suka Abul Qasim itu kunyahnya Rasulullah SAW. Karena cinta kepada Rasulullah SAW, saya kunyahkan diri saya dengan kunyah beliau Abul Qasim. Makruh. Tapi meskipun begitu, antum kalau lakukan bahth, tatabbu', dan kita sudah lakukan, ada beberapa imam bahkan kibar, bahkan mina Syafi'i sendiri. Beliau ini Syafi'i sendiri. Imam At-Tabarani, Abul Qasim. Ada juga Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, juga Abul Qasim. Ada juga Al-Imam Ar-Rafi'i, subhanallah, Syaikhain Abul Qasim. Ya, jadi itu untuk istidrak. Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad, ya. Beliau punya ma'ajim, tentunya ma'ajim thalathah, tapi yang dimaksudkan oleh Hafidz di sini adalah Al-Mu'jamul Awsat. Al-Awsat punya beliau. Karena beliau punya Al-Kabir. Al-Kabir tentunya Al-Mu'jam adalah kitab yang mengumpulkan ahadits, ya, ahadits tapi susunannya berdasarkan apa? Nama ruwah, dan nama-nama itu disusun berdasarkan huruf abjad, huruf hijai, dari alif, ba, ila akhirih. Adapun Al-Mu'jamil Kabir, beliau susun itu nama sahabat. Jadi sahabah berdasarkan urutan huruf alif bata alfabaiyah. Jadi kalau dalam bahasa kita sebut namanya huruf alfabet. Arti alfabet ini asalnya alif bata. Jadi alif alfabaiyah. Alfabet sahabah beliau susun, nama-nama sahabat beliau susun berdasarkan alif bata. Di bawah nama setiap sahabat itu hadisnya. Ini mirip dengan musnad, contoh musnad Imam Ahmad, tapi bukan disusun dengan urutan huruf tentunya. Akan tapi Imam Ahmad punya susunan tersendiri.
tapi di bawah sahabat tersebut hadis-hadisnya. Adapun al-mu'jamul awsat di sini yang syahid, di sini syahid di situ. Sini yang terkiz kita bahwasanya al-mu'jamul awsat beliau sebutkan karena beliau ini minal mukthirin, punya banyak guru, beliau kumpulkan hadis-hadis di dalam al-mu'jamul awsat ini berdasarkan urutan guru beliau, ya. Di bawah nama guru beliau yang disusun, tentunya nama guru tersebut disusun dengan urutan alfabaiyah, alif bata. Di bawah setiap nama guru itu hadisnya. Banyak antum dapatkan di situ, makanya dua kitab ini Al-Bazzar dan At-Tabarani khususnya di Al-Awsat itu adalah banyak salah satu madhinnah apa? Al-ahadithil gharibah, baik itu gharibah mutlaqah, al-fardh mutlaq atau al-fardh nisbi. Makanya sama sighahnya seperti itu, lam yarwi an fulan illa fulan wa lam yarwi an fulan illa fulan. Kemudian datang al-Imam Al-Haythami, wafat 807, salah satu guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar punya guru itu wafatnya 4 tahun berturut-turut, 804, 805, 806, 807. Ibnu Mulaqin, Al-Bulqini, Al-Iraqi, kemudian Al-Haythami bitha, bukan Al-Haythami bil musallatsah, beliau kumpulkan namanya Majma'iz Zawaid. Jadi di dalam hadis ini adalah hadis-hadis yang dia sifatnya zaidah dari sebagian kutub. Beliau ambil dari mana? Zawaid tentunya At-Tabarani dan Al-Bazzar. Jadi kalau antum mau hukum ketika mentakhrij, mau menukil kalam a'immah dari untuk hadis di Bazzar atau di At-Tabarani, bisa isti'anah dengan Al-Hafidzu Al-Haythami rahimahullah taala. Amthilatun katsirah, dan perlu saya sebutkan di sini, makanya sini perlu diadakan namanya, atau perlu dilakukan yang namanya dirasatul gharabah. Kalau tadi kita minta ada yang namanya dirasatul gharabah di Sunan Tirmidzi, saya tidak tahu itu sudah ada atau belum. Saya ingin menyebutkan sudah ada yang namanya dirasah al-gharabah. Salah satu ada masyru' risalah doktorah di Al-Azhar Syarif di sini. Yang mana risalah sebut namanya apa? Al-Gharabah fi Musnadil Bazzar. Al-Gharabah fi Musnadil Bazzar. Dan itu tentunya masyhur ini sudah selesai. Ya, kita tinggal menunggu amal tersebut keluar ke wajhin nur, ke an-nur, ke ilal wujud. Kita ingin melihat hasil risalah tersebut atau hasil masyru' atau amaliyah tersebut. Kita ingin mengetahui bagaimana dirasah al-gharabah di musnadnya al-Imam Al-Bazzar. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit lagi. Yang kedua, al-fardun nisbi. Wa tsani al-fardun nisbi. Qala rahimahullah wa tsani al-fardun nisbi. Qala al-mu'alliq wa yusamma al-gharibu sanadan wa la matnan. Sebagaimana al-fardun mutlaq dinamakan al-gharib sanadan wa matnan, akan tetapi al-gharib atau al-fardun nisbi dinamakan al-gharib sanadan. Dia gharib hanya sebagai sanad. Gharib sebagai sanad ini. Karena satu wajah, kalau antum, ya mungkin saya sudah pernah menyebutkan. Ada saja satu sanad, ya ada satu thariq. Kalau satu hadis punya beberapa turuk nih. Beberapa turuk. Satu thariq aja itu dinamakan satu sanad. Walaupun sebelum dan setelahnya itu sama orangnya. Tapi kalau ketika thariq berbeda walaupun dari satu orang, thariq yaitu jalur ini dinamakan sanad. Makanya kalau ada yang bilang, saya hafal alf hadis. Makanya Imam Ahmad, saya hafal 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000. Emangnya ada 1.000.000 hadis di dunia ini? Mungkin ada yang yastab'id, yakni tidak menerima adanya 1.000.000 hadis. Kita bisa terima, mungkin hadis di dunia ini tidak sampai 1.000.000. Tapi ala kulli hal, kita tidak berbicara mengenai itu. Apa yang dimaksud oleh beliau di sini? Saya menghafal 1000 kali 1000, 1.000.000 hadis. Maknanya apa? Hadis itu mungkin hanya puluhan ribu. Akan tapi karena dihafal dengan banyak turuk. Jadi satu hadis ada 10 jalur. Ya kalikan aja kalau ada contohnya dihafal 100.000 hadis. Jadinya berapa? Setiap hadis 10 turuk. Ya 1.000.000. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan turuk. Jadi apa kaitannya dengan al-fardun nisbi? Bisa jadi itu satu hadis. Satu hadis punya 5 turuk. Ya kan? 5 turuk. Dan hadis ini masyhurnya dari fulan. Ya, ada 5 orang meriwayatkan dari fulan, tapi ada satu orang
satu orang ini dari yang satu tabaqah dengan 5 itu tadi meriwayatkan dari orang lain. Ini kalau Imam Tirmizi jumpa hadis seperti ini, kata beliau apa? Hadzal haditsu gharibun min hadzal wajh. Artinya beliau sadar, tahu bahwasanya situ ada wajah akhar yang dia masyhur. Tapi ini orang ini tafarrud, menyendiri, meriwayatkan hadis ini dari fulan. Tapi sekali lagi, jangan coba-coba kita menghukumi dengan ibarah beliau gharibun min hadzal wajh artinya dhaif, tidak. Artinya apa? Hanya dia tafarrud. Maknanya apa? Fungsi kita untuk mengangkatkan tafarrud atau kenapa kita ambil penting masalah tafarrud ini, padahal dia tidak semestinya tafarrud atau gharib itu dhaif. Karena apa? Ketika ta'arud kita bisa mentarjihkan yang ta'addud, ya. Kita bisa mentarjihkan yang ta'addud dari yang tafarrud. Kan seperti itu. Oke. Apa kata beliau sini? Wa yusamma al-gharibu sanadan la matnan wa huwa al-haditsu alladhi ishtahara bi wurudihi min iddati turuqin an rawin aw ruwah. Sudah masyhur ini rawi, hadis diriwayatkan dari beberapa jalur. Baik dari satu orang jalur, ini ada 5 jalur. Ini masyhurnya dari 5 orang. Baik itu 5 orang ini antum dapati dari satu orang atau dari beberapa orang saja. Masyhurnya seperti ini. Tiba-tiba ada satu orang meriwayatkan dari orang ke-6. Orang tahunya dari 5 ini. Dari orang ke-6, orang lain ini namanya Ahmad. Ini 5 ini fulan. Ini namanya fulan. Orang nggak tahu hadis ini meriwayatkan dari yang 5 itu tadi. Ini kan otomatis sanad yang seperti ini, yang tafarrud dari fulan yang tadi yang kita sebutkan itu gharib kan, tapi gharibun min hadzal wajhi. Bukan gharibun mutlaqan, akan tapi gharib dari aspek ini, dari jalur ini. Wa huwa al-haditsu alladhi kata al-mu'alliq wa huwa al-haditsu alladhi ishtahara bi wurudihi min iddati turuqin an rawin aw ruwatin thumma tafarrada bihi rawin farawahu min wajhin akhar ghairi rawi ruwa alladhina ishtahara anhum al-hadits. Ya. Ini adalah dalil atau nas dari tamthil yang baru saya sebutkan tadi, yang baru saya misalkan tadi. Wa yaqulu fi Tirmidzi gharibun min hadzal wajhi. Sudah saya bilang tadi ada 245 kali Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ibarah ini di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Gharibun min hadzal wajhi. Ada di 245 maudhi' atau 245 kali. Wa summiya bidzalika qala al-Hafidz rahimahullah. Summiya bidzalika likan tafarru' fiha hasala binisbati ila syakhsin muayyan. Karena tafarru'nya ini terjadi binisbah pada orang tertentu. Misalnya bagaimana? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Wa in kana al-haditsu fi nafsihi mashhuran wa yaqillu itlaqul fardiyyati alaihi. Akan tetapi itlaq al-fardiyah alaihi, jadi hadis yang seperti itu tadi yang fardun nisbi jarang, dengan istikhrajnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, jarang beliau menemukan dari para ulama hadis menyebutkan ini hadzal haditsu fard. Tidak. Ketika mereka ulama hadis mendapatkan hadis al-fardin nisbi, bagaimana ibarah mereka menghukumi hadis itu? Kata beliau hadzal haditsu gharib. Maka kata beliau li'anna al-gharib wal fard mutaradifan lughatan wa istilahan. Ya, walaupun ini kalam tentunya tidak yakhlu dari i'tirad. Di antara yang i'tirad dengan Al-Hafidz pada ta'rif, pada taraduf makna al-gharib fil lughah adalah murid beliau Qasim Ibn Qutlubugha, Syekh Qasim di hasyiah beliau. Bagaimana beliau ini menyebutkan al-gharib dan mutlaq al-fard itu mutaradifan secara lughah, sedangkan Ibnu Faris di dalam kitabnya Al-Mujmal menyebutkan bahwasanya gharib itu ya ba'id, adapun al-fard itu witr. Bagaimana Al-Hafidz menyebutkan ibarah ini, sedangkan kita dapatkan di salah satu kitab yang mu'tamad fil lughah ghairu dzalik, hal yang berbeda. Tapi ala kulli hal qala al-musannif wal fardu mutaradifan lughatan wa istilahan. Terjadi situ niqash. Jadi Syekh Mulla Al-Qari membela Al-Hafidz, kemudian dibantah lagi, dijawab lagi pembelaan Syekh Al-Mulla Al-Qari oleh Al-Imam Al-Attar di hasyiah beliau. Ya. Kata beliau fal fardu li'anna al-gharib wal farda mutaradifan lughatan wa istilahan li illa anna ahla al-istilah ghayyaru bainahuma min haitsu kathratul isti'mal wa qillatuh. Nah, ya. Jadi kebanyakan ketika mereka mendapatkan ahli al-hadis, ahli istilah mendapatkan al-fardu nisbi menyebutkan gharib. Adapun ketika mereka mendapatkan al-fardu mutlaq, mereka sebut ini fard, ya. Fal fardu aktsaru ma yutliqunahu 'ala al-fardil mutlaq. Wal gharibu aktsaru ma yutliqunahu 'ala fardin nisbi. Jadi ketika al-fardin nisbi mereka sebutkan gharib. Ini walaupun tentunya istilah ini tidak digunakan oleh Imam At-Tirmidzi, karena Imam Tirmidzi punya ibarah tertentu. Pada dua keadaan Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan atau menggunakan lafzul gharib. Gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh, gharibun min hadzal wajhi.
Ini untuk mutlak, yang pertama untuk mutlak, yang kedua untuk nisbi. Jadi di sini kita ingin mengetahui ada enggak a'immah yang menyebutkan amthilah, siapa di antara a'immah tersebut ahlul istilah yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun Al-Faqir dari mungkin ada beberapa hasyiah sekitar 4 atau 5 hawashi. Saya tidak mendapati siapa orangnya di antara mereka para ahli istilah yang menyebutkan yang itlaq ibarah ini terhadap al-mutlaq dan al-fardin nisbi, baik itu fi kutubil mustalah atau fi kutubil riwayat atau di kutub rijal matanan. Ila anal istilah ghayyaru bainahuma, ghayyaru artinya membedakan antara keduanya itu al-gharib dan al-fard dari segi apa? Banyak menggunakan atau dari banyak sedikit penggunaannya. Dan al-fardu mereka gunakan kebanyakannya pada al-fardin mutlaq, sedangkan al-gharib banyak digunakan pada al-fardin nisbi. Ini dari segi itlaq. Jadi ingat, ini dari segi itlaqul ismi, dari segi menitlaqkan, menamakan. Adapun dari segi al-fi'l mustaq, contohnya ya. Kita baca ibarah beliau dulu, wal gharibu. Wa hadha min haythu itlaqul ismi alaihima. Wa amma min haythu isti'maluhum al-fi'l al-mushtaq fala yufariqun fayaquluna fil mutlaq wa nisbi tafarrada bi fulan wa aghraba bi fulan. Adapun dari segi al-fi'l al-mushtaq, ya, fi'l mustaq di sini al-fi'l mustaq beliau kasih contoh tafarrada bi fulan. Ketika contohnya ada hadis al-fardul mutlaq. Hadis ini statusnya al-fardul mutlaq. Sebagaimana pada contoh yang kita sebutkan tadi. Ahlul istilah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya seperti ini. Hadzal haditsu, contohnya hadzal haditsu fard. Tafarrada bihi fulan. Ini yang pertama. Atau kadang-kadang ini fardhu mutlaq disebutkan aghraba bihi fulan. Atau sebaliknya. Hadis ini secara istilah yang kita sudah pelajari tadi, dia adalah al-fardun nisbi. Tapi apa kata sebagian a'immah? Nisbi. Seharusnya apa? Aghraba bihi fulan. Tapi terkadang antum dapati tafarrada bihi fulan. Jadi dari segi al-fi'l al-mushtaq, mereka tidak membedakan. Sama halnya dengan al-munqati' dan al-mursal. Al-munqati' wal mursal tentunya nanti saya al-mabahath. Kemudian sebelumnya kita juga telah membahas di al-Baiquni. Al-munqati' dua-duanya adalah salah satu jenis atau bagian dari hadis dhaif yang mana disebabkan adanya gugur pada rawinya. Al-munqati' zahir, al-mursal itu zahir juga. Dua-duanya zahir. Tapi al-munqati' fi athna'is sanad, al-mursal ma rafa'ahu tabi'. Artinya apa? Antara tabi'i dan nabi ada rawin, baik itu sahabi atau tabi'i juga. Karena kita tidak tahu, makanya statusnya dhaif. Ketika a'immah menyebutkan menamakan al-itlaq terhadap hadis yang seperti ini, mereka mendapatkan hadis al-munqati'. Ada saqat di sanadnya. Apa kata muhaddits? Arsalahu fulan. Padahal ini munqati' istilahan, tapi disebut apa? Arsalahu fulan. Dari segi al-fi'l al-mushtaq dia gunakan arsalahu fulan. Begitu juga ketika terjadi al-mursal. Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i, arsalahu fulan juga. Dari dalam dua keadaan ini, dalam kedua surah ini, baik itu munqati' atau mursal secara istilahan, al-muhaddits menggunakan al-fi'l mushtaqnya adalah apa? Ibarah arsalahu fulan. Kenapa tidak digunakan qata'ahu fulan contohnya? Qata'kan munqati', ketika munqati' seharusnya qata'ahu fulan. Jawabannya, kenapa tidak digunakan ibarah qata'ahu fulan? Supaya tidak ada iham. Kita tidak mengira atau tidak terjebak bahwasanya kita mengira qata'a di sini adalah hadis ini maqtu'. Contohnya qata'a fulan. Nanti bisa jadi kalau saya mendapatkan muhaddits menyebutkan ibarah seperti ini, qata'a fulan, saya mengira fulan ini atau hadis ini adalah dari qaul fulan yang mana dia ini adalah tabi'i, sehingga dia menjadi hadis maqtu'. Oleh karena itu antum tidak akan mendapatkan ibarah yang berbunyi seperti itu, qata'ahu fulan. Jadi yang Anda dapatkan adalah bahkan itu banyak arsalahu fulan, baik hadis itu munqati' atau mursal. Jadi di sini kita tanbih supaya nanti ketika antum tatbik atau membaca atau mumarasah muthala'ah tidak terjebak. Kata beliau di sini apa? Wa qaribun min hadza ikhtilafuhum. Maka beliau sebutkan di sini wa qaribun min hadza. Beliau tidak sebutkan wa mithluhu. Kenapa? Karena memang tidak sama. Karena di situ tadi aghraba bi fulan, aghraba bi fulan, tafarrada bi fulan, itu untuk apa? Gharib, al-fard mutlaq wal gharib bersamaan. Jadi ada dua ibarah. Sementara di sini hanya satu ibarah ketika fil fi'l mushtaq.
Jadi itu kan ada berbeda, hanya saja dekat. Permasalahannya untuk pendekatan masalah beliau datangkan ibarah ini atau faqrah ini untuk takribil masalah supaya mudah difahami. Wa qaribun min hadha ikhtilafun fil munqati' wal mursal hal huma mutaghayyiran aw la fa aktsarul muhadditsin 'ala at-taghayyur. Kebanyakan muhadditsin tentunya membedakan antara munqati' dan mursal. Yaitu dari segi istilah, dari segi itlaq. Lakinnahu inda itlaqil ismi sebagaimana al-fard dan al-gharib tadi. Dari segi itlaq mayoritas membedakan. Wa amma 'inda isti'mal al-fi'l al-mushtaq fa yasta'miluna al-irsala faqat. Sebagaimana yang saya sebutkan, saya sudah tamhidkan, saya dahulukan penjelasannya tadi. Fa yaquluna arsalahu fulan. Artinya apa? Munqati' bisa jadi munqati', bisa jadi mursal istilahan, secara istilah. Sawan kana dzalika mursalan am munqati'an, ya kan? Wa min thamma atlaqa ghairu wahidin mimman lam yulahid. Ini beliau ingin menyindir. Ada sebagian orang tidak menyadari bahwasanya para muhaddisin membedakan antara mursal dan munqati'. Jadi ada orang yang seperti ini beliau sini mengibhamkan mimman lam yulahid. Ada satu orang atau lebih sebagian mereka ini tidak menyadari, tidak sadar hal itu. Mereka mengira bahwasanya mereka para muhaddisin ketika menyebutkan arsalahu fulan itu tidak membedakan antara mursal dan munqati'. Padahal tidak seperti itu. Maka kata beliau, "Wa min thamma atlaqa ghairu wahidin mimman lam yulahid mawaqi' isti'malihim 'ala katsiri minal muhadditsin annahum la yughairun." Ya kan? Minal mursal wal munqati'. Padahal mereka itu membedakan. Ketika saya sebutkan arsalahu fulan, bisa jadi maksud saya mursal, bisa jadi maksud saya juga munqati'. Saya mughair untuk kedua istilah ini. Walaysa kadzalika lima hararnahu. Bukanlah demikian, ya, sebagaimana yang saya sudah tahrir, kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qalla man nabaha 'ala nuqtati fi dzalika wallahu alam. Sedikit yang mentanbihkan hal ini, yaitu apa? Ketika itlaq atau menggunakan al-fi'l mushtaq untuk arsalahu fulan itu tadi. Tapi saya di sini perlu tanbih satu. Ketika beliau menyebutkan wa min thamma atlaqa ghairu wahidin mimman lam yulahid mawqi' isti'malihim 'ala katsiri minal muhadditsin. Ini fil muhadditsin, ya. Adapun 'indal usuliyin tentu al-mursal wal munqati' itu sama. Akan tapi muhadditsin membedakan. Jadi itu tanbih dari baro ini. Saya rasa ini jelas, wadih, dan ada kalam musannif al-mu'alliq di sini nomor 4 terakhir. Fayutliquna al-mursal 'ala al-hadits alladhi rawa tabi'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur al-wasithah. Saya sudah sebutkan ini tadi. Ya kan? Wal munqati' 'ala ma saqata min rawin aw akthar qabla sahabi. Ini saya sudah sebutkan tadi. Amma idza qalu arsalahu fulan fa yaslu lil amrayn kama awdahu musannif. Sudah beliau sini mentawdih al-ibarah tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.